Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi liberalis. Sebelum memulai pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Stefan Didiana Dianto, dan yang kedua ada Selvi Novitasari, yang ketiga Santia Ulfa, yang keempat Sania Al-Afiyah, dan yang terakhir adalah Yesi Fitria. Pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai filsafat sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal atau pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap individu diakui keberadaannya dan mereka bebas bersaing. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Nah, di sini ada 7, yaitu yang pertama adalah menerapkan sistem persaingan bebas. Dan yang kedua, adanya pengakuan terhadap hak individu. Yang ketiga, setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi. Yang keempat, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Yang kelima, motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri. Yang keenam, peranan modal sangat penting. Dan yang terakhir, peranan pemerintah sungguh sangat dibatasi. Kepemilikan sistem ekonomi liberal. Melalui asumsi kerangka kelembagaan dasar negara liberal klasik yang menyebutkan bahwa hak kepemilikan individu menurut prinsip kepentingan pribadi dan bahwa sanksi atas hak kepemilikan dapat dipindahkan melalui izin menurut prinsip kebebasan kontrak, di mana prinsip kebebasan kontrak adalah setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan kontrak, bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapa yang dikehendaki, bebas untuk menentukan isi kontrak, dan bebas pula untuk menentukan bentuk kontrak. Melalui konsep tersebut, hak kepemilikan dapat dimengerti sebagai hak untuk menggunakan, mengubah bentuk, dan isi hak kepemilikan, serta memindahkan seluruh hak-hak atas aset atau beberapa hak yang diinginkan. Nah, untuk konsepsi hak milik sebagaimana dalam sistem ekonomi liberal memiliki pandangan yang ekstrim. Nah, di mana dalam sistem ekonomi liberalisme ini sangat menjunjung tinggi hak-hak kepemilikan individu terhadap sumber daya ekonomi. Bahkan, walaupun hak individu ini dalam keadaan bertentangan dengan hak sosial sekalipun, dalam liberalisme individu berada di atas. Selanjutnya adalah kelembagaan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, seluruh kegiatan ekonomi digerakkan oleh swasta. Jadi, dalam sistem ekonomi liberal, dalam kegiatan ekonominya tidak ada campur tangan pemerintah. Namun, setiap keputusan perekonomian di dalamnya mengacu pada ekonomi pasar dan juga menjunjung tinggi setiap hak kepemilikan pribadi. Yang kedua, negara hadir pada saat terjadi kegagalan pasar. Campur tangan pihak pemerintah dalam sistem ekonomi liberalis sangat terbatas, namun tidak menutup kemungkinan adanya intervensi demi menutup celah monopoli. Yang ketiga, negara dikeluarkan dari aktivitas ekonomi. Pihak pemerintah berperan hanya sebagai pembuat aturan atau kebijakan dan pengawas kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah tetap menyediakan fasilitas umum, walaupun sistem ekonomi liberalis bisa dinikmati pasar bebas. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi liberal, yang pertama, yakni lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan distribusi barang. Yang kedua,
kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik darinya. Yang ketiga, pengawasan politik dan sosial minim karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Yang keempat, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Yang kelima, munculnya persaingan untuk maju. Dan yang terakhir, barang yang dihasilkan menjadi lebih bermutu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelemahan sistem ekonomi liberal. Di sini ada 4 kelemahan, yaitu yang pertama, sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. Dikarenakan pada sistem ekonomi liberal ini, pemerintah tidak ikut campur di dalamnya atau tidak ikut campur di dalam suatu pasar atau ekonominya, maka individu atau swasta memiliki kekuasaan penuh terhadap pasar atau terhadap ekonomi. Sehingga dengan pemerintah tidak ikut campur di dalam pasar, maka akan sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan. Dan yang kedua, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh pemilik modal. Di mana pemilik modal itu sudah memiliki modal besar, dia akan bisa seenaknya atau sewaktu-waktu mengeksploitasi kaum buruh yang tidak memiliki modal tersebut. Sehingga bisa dikatakan orang yang memiliki modal lebih itu akan menjadi semakin kaya, sedangkan orang yang tidak memiliki modal atau kaum buruh itu akan semakin tertindas atau terbebani. Ada istilah terjadi ketimpangan sosial di dalam sistem ekonomi liberal, yaitu yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, sehingga terjadinya ketimpangan sosial tersebut. Kemudian yang ketiga, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Di dalam sistem ekonomi liberal itu tidak ada campur tangan pemerintah, sehingga pihak individu atau pihak swasta bisa sewaktu-waktu juga membuat pasar menjadi sebuah pasar monopoli, di mana hanya satu penjual saja yang memiliki modal besar akan bisa menguasai pasar tersebut, sehingga dikhawatirkan itu juga akan munculnya pasar monopoli yang bisa merugikan masyarakat tadi. Dan yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Dikarenakan pihak swasta memiliki kekuasaan penuh terhadap sistem ekonomi liberal atau terhadap pasar, maka sering terjadinya gejolak di dalam perekonomian. Sekian penjelasan mengenai sistem ekonomi liberalis dari kelompok 1. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.